إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Fuqara'uka fuqara'i. Jadi orang-orang fakir. Fakir gimana? Antum fuqara ilallah. Jadi kalian adalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah. Jadi kita semua ini harus merasa tidak punya apapun di hadapan Allah. Walaupun sudah baca la ilaha illallah 1000, tidak usah bangga dengan itu. Walaupun Anda sudah wadifah tiap hari berjamaah sekian kali, tidak usah bangga dengan itu. Apa? Tetaplah merasa kurang, merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah. Merasa tidak punya apapun. Jadi tidak punya andalan. Merasa tidak punya sumber pahala. Sehingga selalu ini hatinya kepada Allah. Fakir, merasa butuh kepada Allah. Itulah ikhwan dijani. Jadi ikhwan dijani tidak boleh merasa punya apapun. Karena semuanya punya Allah. Walaupun kita ini bisa zikir, ya. Jadi kalau Anda mau mengklaim dengan zikirnya Anda orang baik, saya orang baik karena saya kalau Jumat selalu berjamaah wadifah hailalah. Hailalahnya 1200. Ya kan? Hebat kan? Kita diajari oleh Rasulullah kepada syekh, ya, dan Rasulullah memberikan julukan kepada kita yang ikut Sayyidisnya sebagai fakir. Kemudian jamaknya fuqara. Jadi fuqara Tijani miliknya Rasulullah. Fuqara'uka fuqara'i. Jadi para pengikutmu Ahmad Tijani adalah pengikutku, kata Nabi. Ya, pengikut Syekh Tijani adalah orang yang selalu merasa kurang, merasa tidak punya apapun. Walaupun misalnya sudah melihat ke langit ketujuh, sudah bolong sampai Sidratul Muntaha. Sudah bolong sampai ke aras, sudah ngelihat. Ikhwan Tijani tidak boleh merasa punya keistimewaan apapun. Bahkan sampai ikhwan yang sudah ketemu Nabi tiap hari. Ya, sahabat Sayyidi Syekh yang dijadikan penghubung. Karena taraki, ya, jadi pembukaan hijab terus, ya. Jadi kan ada ta'lim, tarbiyah, kemudian tarkiyah, pembukaan hijab, pencerahan. Ini terus terbuka. Sehingga ketika pada level tertentu, Sayyidi Syekh itu merasa malu untuk melihat wajah Nabi secara langsung. Akhirnya, Sayyidi Syekh punya murid yang masih muda belia. Umurnya sekitar 20 tahun, antar 20-21. Namanya Syed Muhammad Al-Arabi Ad-Damrawi. Syed Muhammad Al-Arabi Ad-Damrawi ini setiap hari menemani Syekh. Dan dijadikan penghubung antara Syekh dengan Rasulullah untuk tanya. Kenapa? Syekh pada kondisi sudah tidak berani ngomong apapun di hadapan Nabi. Dan merasa malu. Sehingga nunduk terus Syekh di hadapan Nabi SAW. Kemudian membuka hijab muridnya. Nah ini. Jadi guru tarkiyah itu diantaranya membuka hijab hati murid sampai futuh. Ya. Jadi yang kayak gini ini martabatnya sudah ya itu. Kalau guru tarbiyah membimbing. Jadi membimbing murid biar pertama ikhlas. Naik lagi menjadi
as-siddiq. Puncaknya tumakninah. Ini garapannya guru tarbiyah. Tapi kalau sudah naik di atas tumakninah, ini gurunya bukan guru tarbiyah lagi, bukan murabbi lagi. Ngeroki. Ya tukang rukyah. Bagaimana? Biar cerah hati muridnya. Biar bersih dari selain Allah. Mutlak tidak ada kotoran di hati murid itu. Terus bagaimana? Yaitu yang nyingkap tabir. Sampai Fathul Akbar. Untuk Fathul Akbar minimal tersingkap 165.000 hijab. Ya, karena ikut Sayyidi Syekh yang martabatnya Qutbul Maktum, maka ya muridnya ya tinggal diusap wajahnya sudah bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya tinggal melihat, hingga bisa melihat, berkomunikasi. Jadi karena orang juga dalam martabatnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama, orang itu kalau mimpi Rasulullah, ya. Jadi kalau mimpi Rasulullah yang pertama itu hanya yakin, ya misalnya ngelihat ada kerumunan orang. Kemudian di situ ada keyakinan ada Rasulullah. Ini awalnya. Untuk mencapai ini saja kalau kita pakai apa ya? Kalau pakai rumus setingkat demi setingkat, ini tidak mudah. Karena yang harus dilalui itu berat ujiannya. Ya diantara caci maki dari semua orang. Yang mana ketika kita balas kotor hati kita. Ketika kotor tidak jadi kebuka. Kenapa diantara muridnya para wali harus uzlah? Tidak boleh ketemu orang agar supaya hatinya tidak ngelihat aib orang. Kenapa? Hakikatnya aib orang itu aibnya sendiri. Dan yang ada pada orang itu bisa lebih banyak daripada yang ada pada orang. Jadi agar supaya terhindar dari kotoran-kotoran hati, harus menyendiri. Tidak boleh bertemu orang. Bahkan pada titik tidak boleh terkena sinar matahari. Makanya zaman dulu ada yang tirakatnya di gua. Jadi uzlah. Ada yang bilang, apa itu? Udah ada itu. Nabi kayak gitu. Kan gitu kan? Itu bid'ah, itu udah ada kayak gitu. Coba lihat sejarah. Sebelum Nabi dapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika di mana Nabi? Di gua. Ketika Nabi dalam gua. Kenapa? Masyarakatnya kalau Nabi kumpul dengan orang Quraisy bertengkar terus. Maka harus menyingkir, membersihkan hati.